ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Abu Sofa dan beserta kajian Islam jelang berbuka puasa di Masjid Abu Sofa rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan sehingga kita hari ini bisa bersama-sama hadir di Masjid Abu Sofa ini untuk kita laksanakan thalabul ilmi, memaksimalkan kegiatan Ramadan yang mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari Ramadan kita tahun-tahun yang lalu. Ramadan ini kita niatkan untuk kita bisa memaksimalkan puasa kita, untuk kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Ya, kita tidak tahu apakah Ramadan tahun yang akan datang kita masih bisa bertemu lagi. Bisa jadi karena kita tidak tahu Ramadan kali ini, tahun ini itu adalah Ramadan terakhir kita. Tapi kita terus berusaha memohon kepada Allah untuk bisa diberi umur panjang agar kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, timbangan-timbangan kebaikan kita. Untuk itu, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok, maka kita maksimalkan dengan kita senantiasa untuk bisa hadir setiap sore di Masjid Abu Sofa sambil kita ngabuburit, sambil kita mendengarkan ceramah-ceramah yang mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Abu Sofa rahimahullah. Pada sore kali ini dalam kajian tentang akhlak Rasulullah, maka saya ingin menyampaikan satu hadis pesan Rasulullah kepada kita terkait dengan kebiasaan-kebiasaan kita dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Mengapa ini penting untuk saya sampaikan? Karena saat ini kita dalam era digital, era HP, era informasi, semuanya sedang kita pegang. Tetapi ada kebiasaan yang dipesankan Rasulullah untuk kita tidak boleh meninggalkan. Yang pesan ini jumlahnya ada 6 dalam satu hadis ini. Apa pesan Rasulullah yang disampaikan kepada kita berupa perilaku dan tanggung jawab kita seorang muslim kepada muslim yang lainnya? Ada 6 kebiasaan, 6 perilaku, 6 adab, 6 tugas yang harus kita lakukan sebagaimana pesan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu ada 6 jumlahnya. Itu ada 6 jumlahnya. Jadi tanggung tugas saya kepada panjenengan kepada saya, atau panjenengan kepada orang lain yang sesama muslim, itu ada 6. Mahunna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami apa 6 hal itu yang perlu untuk kami
ceritakan dan kami lakukan kepada muslim yang lainnya. Kata Rasulullah, yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengan muslim yang lainnya, ucapkan salam. Ucapkan salam. Yang kedua, wa idza ta'aka, jika ada orang yang mengundangmu, fa'ajibhu, maka engkau wajib untuk mendatanginya. Dan yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu, dan jika ia datang kepadamu untuk minta nasihat, minta solusi, minta pertimbangan, fansahhu, maka berilah nasihat untuk dia. Dan yang keempat, pesan Rasulullah, wa idza atisa fahamidallah fasammilhu, dan jika ia bersin kemudian dia mengucapkan hamdalah, maka kemudian doakan untuknya. Yang kelima, wa idza marido fa'udhu, dan jika ia sakit maka jenguklah. Dan yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, dan jika ada yang meninggal maka hendaklah engkau bertakziah atau engkau mengikutinya sampai ke kuburan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Abu Sofan rahimahullah, marilah kita kupas satu persatu 6 pembiasaan yang ringan, tetapi ini akan sangat bermakna jika kita mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah pesan Rasulullah tadi itu, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kita bertemu dengan sesama saudara muslim, maka hendaklah ucapkanlah salam. Ini pembiasaan yang pertama. Kita ini sudah diberi oleh Rasulullah ada satu kata atau satu kalimat, tapi ini sifatnya universal. Artinya semua orang itu akan paham dengan satu kalimat ini. Apa itu? Salam. Mengucapkan salam, assalamualaikum. Ini adalah bahasa persaudaraan. Kalau kita lihat artinya, assalamualaikum itu adalah doa. Salam itu artinya perdamaian. Salam itu artinya doa untuk keselamatan. Jadi kalau kita bertemu dengan orang, baik orang itu kita kenal atau tidak, apalagi di lingkungan masjid kita ini, Bagus Sofa ini, yang masjid kita ini alhamdulillah diberi oleh Allah kenikmatannya tempat yang strategis. Orang itu akan mudah untuk singgah dan berkunjung karena memang ini adalah masjid transit. Barangkali yang duduk di antara kita ini nggak saling mengenal, tapi jika kita bertemu, kemudian kita mengucapkan salam, kemudian kita salaman, maka itu akan menjadi bertambah saudara karena barokah kita bertemu di Masjid Bagus Sofa ini. Ingat bahwa sekarang ini kita berada di zaman HP. Rasanya mana sing carry yang tertinggal itu kok pasangan nih, bojone, ya, bosing lanang, bosing wedok, rasanya lah engko lah ketemu. Tapi nek sekarang itu kok yang ketinggalan itu kok HP, ya, bingung ya. Ini maksudnya kita sedang berada di zaman di mana sudah sangat berbeda jauh dengan zaman-zaman kita waktu kita masih kecil dulu itu. Inilah sehingga apa yang terjadi ketika kita saat datang di tempat dimanapun ketemu dengan orang, itu nomor 2. Yang pertama kebiasaannya itu adalah yang kita pegang dan kita cari di saku kita itu adalah HP kita. Kita lihat apakah ada pesan masuk, kita lihat apakah ada telepon masuk, padahal ada orang yang ada di depan kita.
Inilah budaya yang sedang menggerus dan menggeser perilaku-perilaku akhlakul karimah. Padahal yang diajarkan oleh Nabi yang pertama kali ketika kita ketemu itu adalah mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka inilah yang perlu untuk kita lakukan. Setelah salam kemudian dilanjutkan dengan salaman. Jadi makanya ini mumpung kita hari ini bisa bersilaturahim, mumpung hari ini barangkali kita ketemu di acara kajian ini, atau barangkali Anda hanya sekedar singgah saja, tapi jangan tinggalkan, luangkan waktu untuk bisa minimal ketemu dengan 1-2 orang untuk Anda bisa mengucapkan salam, kemudian bersalaman, maka insya Allah ini akan menambah saudara di antara kita. Insya Allah silaturahim itu akan membawa berkah. Kata Rasulullah, dari silaturahim itu akan mendatangkan rezeki. Dari silaturahim itu insya Allah kita akan panjang umur. Inilah berkah dari kita melaksanakan pesan yang pertama, tugas yang pertama dari Rasulullah untuk idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, jangan lupa ucapkan salam, kemudian salaman, yang insya Allah ini akan membuat hubungan lahir batin ini menjadi indah dan berkah. Ya, ini adalah yang pertama. Yang kedua, pesan Rasulullah untuk kita, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ada tetangga kita mengundang kita beracara kenduri, beracara itu walimahan, ya, atau acara-acara yang lainnya, maka tugas kita itu adalah menghadirinya, menjawab undangannya, ya itu. Ini saat ini ketika kita sekali lagi berada di zaman HP seperti ini, ya, undangannya kemudian disampaikan melalui HP, kemudian kita menjawabnya dengan insya Allah melalui HP pula. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi ya tidak nyambung. Akhirnya kemudian dia karena hanya cukup ketemunya melalui HP, maka dia hanya cukup menjawabnya melalui HP saja. Ya itu. Maka undangan-undangan yang seperti ini, ya, harus mulai untuk kita lakukan. Makanya ada budaya Jawa. Budaya Jawa itu kalau punya gawe, itu aneh istilahnya apa ini? Marah-marah. Oh, ya aku di kampung saya Jombang itu nggak ada istilah marah-marah. Tapi yang di Bojonegoro itu ada istilah marah-marah. Istilah marah-marah itu adalah berkunjung ke semua sanak saudara untuk menyampaikan maksud hajatnya, ya, yang sekaligus meminta doa. Ini masya Allah bagusnya luar biasa. Kelihatannya ini sepele, tapi ini membuahkan rasa persaudaraan yang sungguh luar biasa yang dimiliki oleh tradisi masyarakat Bojonegoro, marah-marah. Awalnya saya krungu istilah marah-marah loh, kok malah nyeneni loh. Oh ternyata marah-marah ini adalah mengunjungi siji-siji, satu persatu dari semua saudara-saudaranya, sehingga ketika mempunyai hajat ini, masya Allah, guyupnya ini luar biasa. Ya, ini. Cuma sekarang ini menjadi budaya juga. Banyaknya undangan, ya. Nek pas wayai uleman punya gawe, ini juga menimbulkan masalah. Ya, menimbulkan masalah. Punya undangan banyak, malah ngersulo. Ngersulonya apa? Ngersulonya adalah ngersulo karena arisan tadi itu. Jadi sebetulnya yang diajarkan Rasulullah di sini itu sebetulnya adalah mengundang untuk hadir, ya, syukuran.
Zaman Rasulullah mengajarkan kalau syukuran itu adalah makan-makan dan tidak ada amplopnya, tidak ada arisan. Makanya di sini maksudnya kenapa Rasulullah itu kok mewajibkan hadir di undangan itu? Karena zaman dulu nggak ada istilahnya pakai istilah arisan-arisan buah tadi itu. Jadi kalau memang niat untuk mengundang ya syukuran yang memang semata-mata untuk kita wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, karena memang mendapatkan nikmat yang agung, nikmat dapat mantu, nikmat rezekinya lancar, nikmat anaknya gelem disunat, nikmat untuk mendapatkan rezeki diterima menjadi pegawai atau menjadi karyawan, kemudian membuat makanan, hidangan untuk kita sama-sama menikmati hidangan itu. Maka akhirnya Rasulullah mewajibkan supaya apa? Supaya bisa berbagi nikmat makanan yang setelah dimasak itu untuk kita bisa dinikmati bersama-sama. Makanya di sini Rasulullah membuat hukum wa idza da'aka, mengundang itu hukumnya sunnah, fa'ajibhu, mendatanginya itu adalah hukumnya wajib. Tapi di situ tidak ada istilah arisan buah, nggak ada. Bahkan sampai nyuwun sewu ya, arisannya begitu datang ditulis, di absen, ini nyumbang ngopo dan lain sebagainya. Sebetulnya ini di luar dari pesan hadis ini. Hadis ini itu hanya menyuruh kepada kita untuk kita itu membuat acara syukuran, kemudian kita menikmati makanan bersama-sama, itu aja. Tidak usah berharap ada arisan-arisan buah yang itu akhirnya di kemudian hari membuat masalah. Ngersuloh, enek undangan 5 di rumah, akhirnya ngersuloh kudu nyiap nih amplop 5. Nah ini yang akhirnya menjadikan masalah, orang akhirnya enggan untuk hadir di acara-acara yang undangan-undangan yang sebagaimana yang kita dapatkan tadi ini. Ini adalah yang perlu untuk kita luruskan. Jadi sebetulnya undangan walimah itu memang diajarkan Rasulullah, ya. Mendatanginya itu menjadi hukum wajib, dihukumi oleh para ulama wajib, itu karena memang betapa pentingnya berkumpul dan silaturahim. Tetapi mohon maaf, ini harus kita luruskan dan kita bersihkan, dan tidak ada catatan arisan-arisan buah seperti yang menjadi budaya seperti sekarang ini. Jadi jika kita misalnya membuat hajatan yang seperti itu, udah niatkan syukuran. Orang datang itu mau buah apa tidak, wis itu diniati syukuran, diniati sodaqah. Nah inilah yang kedua dari 6 tanggung jawab kita, 6 tugas kita, 6 perilaku yang perlu untuk kita biasakan dalam kehidupan sesama muslim antara satu dengan yang lainnya, ya gitu. Kemudian yang ketiga yang perlu untuk kita budayakan lagi, pesan Rasulullah ini adalah wa idas tan sohaka fan soh lahu. Jika ada di antara kalian yang sedang bingung, butuh nasihat, butuh masalah, kemudian datang kepadamu minta nasihat, maka berilah nasihat. Ini menggambarkan betapa kehidupan di lingkungan kita kalau terjadi yang seperti ini. Kita hari ini kan ketemu, saya tidak tahu latar belakang panjenengan semuanya. Mungkin ada yang latar belakang pengusaha, atau latar belakang saya sebagai penghulu, praktisi kepenghuluan, kemudian panjenengan badhe mantu, atau mungkin yang janda ini mau menikah tapi bingung kira-kira masalahnya terus pundi niki Pak, saya ini badhe mantu anak saya tapi jauh, walinya ini itu ada di Jakarta,
besok pada waktu ajabnya kok beliaunya itu bukan sakit hadir. Kira-kira ini solusinya bagaimana? Padahal besok itu undangan sudah saya sebar, bingung. Panjenengan datang kepada saya mempunyai solusinya untuk urusan-urusan kepenghuluan misalnya gitu. Ini artinya kehidupan yang antara satu dengan yang lainnya yang butuh nasihat ketika mempunyai masalah itu insya Allah clear, ada solusinya. Atau mungkin panjenengan yang hari ini itu mempunyai latar belakang pengusaha. Di sini ini ada anak-anak muda yang dia itu butuh kesibukan. Kemudian dia itu mau memulai usaha. Kira-kira kalau saya mau membuat usaha saat itu yang cocok apa? Terus kemudian yang minim modal itu apa supaya saya itu bisa bekerja dengan baik. Jenengan yang latar belakang pengusaha, ketika ada anak-anak muda atau mungkin orang-orang yang saat ini itu sedang butuh nasihat, butuh solusi, datang kepada panjenengan minta arahan, berilah, karena ini adalah kewajiban pesan Rasulullah ketika panjenengan mampu. Atau nasihat masalah rumah tangga. Saya itu di kantor, karena kantor saya itu kantor urusan agama. Jadi semua urusan agama itu di samping urusan orang mau menikah, juga urusan orang mau membagi warisan. Kemarin datang ke kantor saya itu, Pak, ini paman saya, bule saya meninggal, nggak mempunyai anak. Ini mempunyai aset 2 rumah 1 sawah. Terus bagaimana ini cara membaginya? Ketika saya itu bisa melayani dan memberikan arahan, nasihat, maka saya berikan nasihat itu kepada beliau itu. Jadi orang ketika datang itu dalam keadaan gundah gulana, galau karena punya masalah, stres karena dia sedang menghadapi masalah. Begitu ketemu dengan kita, ketemu dengan panjenengan dan bisa memberikan solusi, maka itu akan menjadi obat penenang yang itu Allah memberikan terkabulnya doa itu melalui hadirnya panjenengan yang bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Inilah kehidupan yang diinginkan oleh Rasulullah kepada kita. Nek hidup kok iso guyub seperti ini, hidup kok iso rasa kekeluargaan yang seperti ini, ndah neo, betapa indahnya kampung kita, betapa indahnya Bojonegoro kita, ya. Jadi inilah yang perlu untuk kita hidupkan pesan Rasulullah, ya, tentang tugas kita antara sesama kaum muslim satu dengan muslim yang lainnya. Yang keempat apa tadi? Yang keempat pesannya Rasulullah, wa idza atasa fahamidallah fasambit. Jika ada yang sedang bersin, ada yang sedang bersin, kemudian dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, maka tugas kita itu adalah juga turut mendoakan yarhamukallah, yarhamukallah. Ada orang yang bersin, wahing, ya, hajing, kemudian dia alhamdulillah, kita kemudian mendoakan apa, Bu? Yarhamukallah. Terus kemudian sesama yang didoakan tadi mendoakan yahdi umumah, ya, itu. Apa maksudnya? Agama ini awake dhewe gitu. Agama Islam itu loh, nek mengatur hubungan supaya bisa rukun, bisa guyub gitu loh, sampai urusan bersin, urusan wahing gitu loh, itu diatur kalian Kanjeng Nabi. Masya Allah. Kalau ini kita terapkan, ya Allah, jadi enak.
Nek gak ngerti pesannya Nabi seperti ini, tanggane awake dhewe ini kok enek sing wahing, iki malah diseneni. Ya, begitu wahing, dia mau wahing kok gak mari-mari, gak barbar ngrameni tanggane. Enek pertemuan, enek wong wahing malah dirasani, malah diseneni. Ya itu. Ini adalah karena kita belum tahu adabnya seperti ini. Padahal orang bersin itu sebetulnya dia kondisinya itu sedang tidak baik-baik saja. Kondisinya itu sedang dia itu butuh doa supaya dia bisa disehatkan kembali. Ya itu. Maka orang yang bersin yang seperti ini kemudian iso wahing, ya makanya dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Orang iso wahing lho, sampai digawa oleh rumah sakit iso mlebu UGD mergo gak iso wahing. Ya, makanya begitu wahing bersin kemudian mengucapkan fahamidallah, kemudian mengucapkan hamdalah, maka tugasnya kita sing krungu ojo mok seneni, tapi kita ikut mendoakan yarhamu Allah, mudah-mudahan Allah menyayangi panjenengan itu. Mudah-mudahan Allah merahmati panjenengan ya itu. Ini adalah yang keempat, pembiasaan yang perlu untuk kita lakukan ya ini. Yang kelima ini ya. Wa idza marido fa'udhu, jika ada yang sakit tetangga kita, dulure awake dhewe sing sakit, maka tugas kita adalah menjenguk. Nah ya, menjenguk. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menguatkan. Nah ya, syukur-syukur saat menjenguk kita bisa membawa sesuatu yang bisa meringankan orang yang sedang sakit. Nek nanggone rumah sakit ya gawani ya ojo digawani kabeh-kabeh nggawa panganan ya sing loro mangan wis rasane gak enak, akhire gawan panganan sing mangan sapa? Sing mangan sing nunggoni wis lemu dikai panganan akeh ya tambah lemu ya gitu. Padahal sing loro dikai panganan apa ya gak doyan apa-apa. Nah, ya. Maka yang paling pas kebutuhan orang saat sakit di rumah sakit ya uang. Kersane meringankan biaya pengobatan dan sebagainya. Mbah pira-pira ora usah isin sing disangokne pira, tapi itulah sebagai bentuk perhatian kita kepada orang yang sedang sakit. Yang kedua, etikanya pada saat sakit. Saya itu pernah berkunjung pada orang sakit, kemudian dia mudoroso itu menyampaikan apa ya keluhannya saat dikunjungi, kemudian ditakoni pas saat berkunjung, sampean jeeling aku apa ora? Padahal yang dikunjungi itu orang yang kena stroke, rotot setengah sadar. Akhirnya DE itu dengan pertanyaan itu gelo, aku iki wis loro, kok dikongkon mikir, ngiling-ngiling jenenge wong dan sebagainya. Nah, maka di sini yang perlu untuk kita lakukan saat kita berkunjung adalah kita berdoa, mendoakan orang yang sedang sakit. Dan yang terakhir itu adalah wa idza mata fatafihu, jika ada yang meninggal, maka hendaklah kita ikut datang bertakziah, menghibur keluarga yang sedang bersusah ya. Inilah 6 hal yang saya kira perlu untuk kita lakukan pesan Rasulullah agar kehidupan kita mudah-mudahan senantiasa rukun, guyup, ukhuwah Islamiyah sebagaimana pesan Rasulullah 6 tugas seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.